Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang diberikan. Sholawat salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Mitra Persada dimanapun berada, mari yang di dekatnya ada Al-Quran, kita ambil Al-Quran kita simak ya bersama-sama juz 14 surat An-Nahl, ayat 27 dan seterusnya. Hari ini kita mempelajari tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahumallah, amin. Bismillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma was-su'a 'alal kafirin alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika ayaqulu, ngendika sedang berkata sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzin al ilma ing ilmu minal anbiya'i rupane saking para nabi wal mukminina lan wong-wong mukmin. Dawe ngeten, innal khizya setuhune utawi kainan kehinaan al yauma ing dalem dina iki, dina kiamat, wasu alan Allah ing dalem dina iki iku alal kafirina tetep ing ngatasé wong-wong kafir. Yaqulunahu sam'atan bihim, jadi menyindir ya, mengejek, menyindir. Jadi pada hari kiamat ini, kata orang yang diberi ilmu, ya tentunya orang yang beriman, minal anbiya'i wal mu'minin, para nabi dan orang-orang beriman yang diberi ilmu pengetahuan yang benar, mengatakan bahwa kehinaan yang sebenarnya dan kejelekan yang sesungguhnya pada hari kiamat adalah atas orang-orang kafir, yang dikerjakan oleh orang-orang kafir karena ketidakberimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, serta rukun iman yang lain seperti percaya kepada kitab suci, pada hari kiamat, qada qadar, pada malaikat, kepada Allah. Itulah orang yang paling buruk, orang yang paling hina, karena Allah sudah memberi kesempatan
hidup di dunia, diberi fasilitas bermacam-macam, tetapi tidak mau beriman, tidak mau percaya kepada Allah. Padahal mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas keterlibatan Allah, maunah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah, pertolongan, perlindungan, semua itu ya karena Allah yang menjaganya. Kalau orang beriman kan ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah itu ya menjaga agamanya, menjaga syariatnya, mengamalkan syariat-syariatnya, itu namanya menjaga Allah, menjaga agama Allah. Bukan berarti Allah itu butuh penjagaan, bukan, tetapi memelihara, merawat, memperjuangkan, mendakwahkan ajaran Allah di muka bumi, itu namanya menjaga Allah. Maka Allah akan menjaganya. Itu dalam Islam rumusnya begitu. Nah, ini kepada Allah tidak percaya. Ora ketok. Mentang-mentang Allah tidak kelihatan, kemudian tidak dipercaya. Padahal yang menurunkan hujan, dia bernafas itu secara gratis, ya. Bahkan berbuat salah atau dosa, Allah tetap memberinya rezeki. Hal-hal seperti ini tidak disadari, sehingga ya titanono nanti pada hari kiamat mereka hina. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita ini mudah-mudahan ya dimasukkan orang-orang yang baik menurut Allah, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang yang tidak terhina. Kalau di dunia terhina, ya kalau memang terpaksa tidak masalah. Tapi kalau di akhirat sudah terhina, al-yauma di sini pada hari kiamat tuh yang hina adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak menyembah Allah. Dijelaskan pada ayat berikutnya, alladzina hiya wong akeh tatawaffa, kang mateni, kang nyedakake, mematikan hum ing alladzin, bita iklawan tak tatawaffahum, wal ya ilan ya yatawaffahum, sopo al malaikatu, malaikat yaitu malaikat Israel, zalimi anfusim, halih ngani ngoyo kabeh marang awak dhewe kabeh, bil kufri kawan kufur. Jadi mati dalam keadaan tidak beriman. Ya, ini namanya su'ul khotimah. Ini orang yang nanti hina. Maka kita sering melakukan ya, berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita husnul khotimah, husnul khotimah. Ya, tentunya di dalam kehidupan sehari-hari kita berusaha menjadi orang yang baik, ya. Tidak membuat kisruh, menyusahkan orang, termasuk mentaati ajaran Allah, perintah sholat dikerjakan, zakat kalau wajib maka ditunaikan, perintah berpuasa dikerjakan. Nah, ini namanya orang-orang yang baik. Jadi kalau di dalam salah satu keterangan di kitab yang lain, ya di antara cara supaya mati husnul khotimah itu adalah menjaga sholat. Menjaga sholat itu supaya matinya dalam keadaan beriman. Fa'alqau mongko apa jenenge tunduk sapa alladzin assalama ing pasrah, tegese mlebu Islam sapa alladzin aindal mauti ana nalikane arep mati, ko ilina halih ngucap kabeh, makunna ora ana sapa kita iku nak malu
nglakoni sapa kita min suin saking ala syirkin tegese syirik. Fatakulu mongko ngucap sapa al malaikat malaikat bala ya. Ora ya, kadang bala itu bisa bermakna apa namanya ya orang ngono. Innallaha setuhune utai Gusti Allah iku alimun dat kang ngudaneni bima kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak malu nang lakoni sira kabeh fayujazi mongko bales sapa Allah kum ing sira kabeh bihi kelawan ma'amil tum ma kuntum tak malun. Jadi apa namanya ketika mau meninggal mereka mengatakan kami tidak melakukan perbuatan buruk, kami tidak menyekutukan Allah, kami ini membela mati-matian kebenaran gitu ya. Maka malaikat berkata, mosok sesungguhnya Allah mengetahui perbuatan kalian. Jadi ya ada sih memang cerita nyata bahwa orang yang selama hidupnya itu ya berada dalam kesesatan ya, tidak mau sholat ya, tapi ketika mau meninggal dia itu rajin sholat, rajin menekuni perintah-perintah agama, kemudian mati dalam keadaan seperti itu. Itu kemudian itu dinilai sebagai husnul khotimah. Jadi ada cerita orang itu tidak mau ke masjid, teman-temannya pada ke masjid, ke musola, dia tidak mau, ya ada di rumah. Nah kemudian suatu saat dia sakit, maka sang kiai setempat itu hadir di tempatnya. Ini namanya dakwah yang tidak terasa ya. Jadi menghadapi orang yang belum menyadari, belum sadar tentang keimanan, itu dihadapi dengan lembut, dengan sabar, bahkan disambangi rumahnya, ketika sakit ditengok. Wah, itu kemudian yang sakit ini, yang tadinya tidak mau sholat ini, akhirnya ya tertarik gitu. Kalau diurui kula ki jane sholat ya pengen tapi ra iso wacane. Udah kemudian diberitahu, udah baca gini aja. Akhirnya dia sampai hafal membaca bacaan itu. Tapi tidak semua bacaan dalam sholat dia hafal. Akhirnya dia itu sering membaca itu berulang-ulang begitu. Ternyata itu loh, mau meninggal itu merintah orang gitu, tolong panggilin Mbah Yai. Terus Mbah Yai datang, betul. Mbah Yai, kulo kok ajeng mati. Betul, ini cerita nyata. Mbah Yai kulo kok badhe sidon, kulo badhe mati niki. Buat ini Mbah Yai, wong kok ngerti arep mati yo, dudu wong-wongan iki, wong tenan. Ini atas pertolongan Allah. Kemudian dia meninggal betul. Meninggal beneran. Jadi ada orang yang sebelum meninggal itu sudah tahu dia akan meninggal. Ini sudah sampai kaki, sampai perut. Jadi dia sampai segitu. Inilah Allah memberi kemampuan, memberi kelebihan kepada seseorang. Dibanding orang lain dia punya kelebihan, tahu mau mati itu. Betul, ternyata meninggal dunia. Maka orang seperti ini dianggap sebagai mati husnul khotimah. Walaupun dulunya ya perbuatannya tidak islami lah, tidak mau sholat begitu. Maka jangan sampai kita ini sekali-kali meremehkan orang-orang yang belum sadar itu. Dan kalau bisa pas dia sunatan kita datang, pas dia punya keperluan kenduren kita datang,
Ketika dia sakit kita tengok. Siapa tahu suatu saat, pada saat itulah dia sadar gitu. Ini namanya taubat. Kembali ke jalan yang benar, taubat tenan, taubat. Maka mudah-mudahan orang yang seperti ini menjadi sadar sehingga ikut kita, ikut ajaran kita. Kemudian fadkhulu mongko mlebu sira kabeh abwaaba jahannam ing pira-pira lawanging jahannam neraka khalidina halih langgeng kabeh fiha ing dalam jahannam fala bisa mongko yakti Allah banget apa makwal mutakabbirin nggon netepe wong-wong kang sombong. Ini percakapan ini fadkhulu. Ini kalau melihat konteks kaitannya dengan ayat, dengan kalimat sebelumnya, ini kan masih satu ayat. Itu sepertinya ucapan malaikat. Wes masuk neraka jahanam langgeng di dalamnya. Karena kalian termasuk orang-orang yang sombong. Jadi bahaya sekali ya, sombong itu bahaya sekali. Kita melihat kalau kisah-kisah para sahabat, para tabi'in, bagaimana mereka itu bersalah satu kali saja menangis, menyesal begitu. Mereka itu kepada gurunya baik, kepada muridnya baik, kepada temannya baik. Ini perilaku yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki, perilaku yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti itu. Jadi bukan karena pintar, pandai kemudian dia sombong, bukan. Justru dia semakin tahu ini, tahu itu, tahu, akhirnya tambah tunduknya, tambah tawadhu'nya. Waqilalan den ucapaken lilladzina kanggo wong akeh ittaqau kang takwa sapa alladzin utawa kang ngedoi sapa alladzin asyirka ing syirik madza ing apa angzala wus nurunake sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Qalu ngucap sapa alladzina taqau khairan ing kebagusan. Nah, kalau orang yang bertakwa, orang yang menjauhi syirik itu ketika ditanya apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada kalian, jawabnya kebaikan. Jadi jawabnya tidak Al-Quran atau apa, tapi kebaikan. Nah, ini jawaban yang menyeluruh ya, holistik. Jadi karena semua yang dialami oleh seseorang ya, satu orang itu pada hakikatnya adalah baik menurut Allah. Orang dijadikan orang miskin itu baik menurut Allah. Cuma bagi dia aja nggak baik, miskin, waduh, sorong. Tapi menurut Allah adalah baik itu. Bisa jadi kalau dia dibuat kaya, sombongnya bukan main. Bisa memakai cara-cara yang salah untuk memperkaya diri. Maka dibuatlah dia miskin, dibuatlah dia tidak berilmu. Sebab kalau dia punya ilmu, sombongnya bukan main. Jadi ini rahasia seperti ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang benar jawabannya, semua yang dialami oleh masing-masing orang itu adalah kebaikan yang diberikan kepada Allah. Bahkan sampai kecelakaan, sampai sakit, dan semua itu baik menurut Allah. Kalau sakitnya diterima dengan ikhlas kan bisa menghapus dosanya kan, bisa menyelesaikan urusan-urusan jeleknya, sehingga yang ada tinggal kebaikan. Maka jawabannya itu adalah Allah menurunkan kebaikan. Demikian juga bagi orang yang
diberi kesempatan untuk berharta, berilmu, juga mengatakan, oh baik, semua yang diberikan Allah adalah baik. Ilmu yang saya terima, harta yang saya miliki, saya gunakan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah. Nah gitu. Nah, ini namanya kebaikan itu menyeluruh, ya, baik itu kelihatannya menyakitkan maupun menyenangkan. Lilladzina kanggo wong akeh ahsanu kang gawe bagus sapa alladzin bil imani kelawan iman fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunya hasanatun utawi kebagusan hayatun thayyibatun urip kang api. Ini seperti di ayat lain ya, ada apa namanya, ini di juz 14 ya, 14. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beriman dan beramal soleh, maka akan dibuat hidupnya oleh Allah itu dengan kehidupan yang thayyibatan, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu tidak sama dengan kehidupan yang kaya. Jadi kehidupan yang baik itu bisa jadi kaya, bisa jadi miskin. Itu adalah yang terbaik menurut Allah. Makanya jadi orang yang tidak mampu harus tetap bersyukur, harus tetap ingat bahwa itu yang membuat adalah Allah. Malah di salah satu keterangan lagi, ya kalau dihisab pada hari hisab nanti, hisabnya hanya sedikit loh, tidak punya apa-apa. Nah, yang punya harta banyak ya hisabnya panjang kali lebar kan, ditanya ini tanya itu. Maka yang baik adalah semua yang diberikan Allah adalah baik. Husnudzon, husnudzon. Wala darul akhirati lan yakti utawi kampung akhirat ay al jannatu tegese swarga iku khairun luweh bagus minat dunya tinimbang saking donya wamalan barang fiha kang tetep ing dalem donya. Qala dawuh sapa Allah taala halimah luhur sapa Allah wala ni'malan yakti bagus banget apa darul muttaqina kampunge wong-wong kang takwa iya iku iya jannah oke swarga. Jadi kampung akhirat itu lebih bagus dibanding dunia ya. Di dalam kitab apa itu tentang Ramadan itu ya, di situ diterangkan dunia ini nanti di akhirat seperti seorang nenek yang sudah tua jadi jelek gitu. Aku loh bilang aku loh deket ono nggak mau lo itu yang selama ini kamu cari, kamu kejar di dunia yaitu. Nah, ini dunia ini diibaratkan seperti nenek yang sudah tua nanti pada hari kiamat. Nek ning dunia kita seneng nyenengke gitu ya, namanya di dunia malah apa namanya manusia tidak bekerja karena ibadah terus, kemudian dunia nyerimpeti kok malah nyerimpet. Nah giliran punya anak punya istri kan butuh uang, butuh makan dan seterusnya. Nah ini namanya melakukan tindakan kesalahan. Karena apa? Bekerja mencari mata pencaharian itu juga merupakan kewajiban dan merupakan ibadah tersendiri. Tangan atau kaki yang dibuat bekerja sampai rusak-rusak itu adalah tangan atau kaki yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Sehingga ya fid dunya hasanah, di dunia ini bagus
bagus pekerjaannya, bagus rezekinya, bagus amalnya, begitu bagus semua. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, di akhirat bagus karena ulahnya di dunia merupakan kebaikan. Waqina adzabannar, ning akhirat bagus sekaligus dijauhkan dari api neraka. Apalagi ujungnya ya kecuali surga. Tidak ada yang terakhir kecuali surga kalau sudah begitu kan. Jannatu adnin, rupane biro-biro swarga adn ai iqamatin, swarga menetap. Mubtada jannatu adn utawi swarga adn, khobar utawi khobare jannatu adn iku yadkhuluna, manjing sapa wong akeh, wong kang takwa mau, tajri kang mili min tahtiha saking ngisore jannatu adnin apa al anharu pira-pira kali, lahum iku tetep kedue mutakin fiha ing dalam jannatun adnin apa ma barang yasauna kang ngarepake sapa alladzin, kadzalika kaya mengkono, kadzalika jazaa'u kaya mengkono piwales ngono kuwi, ya jazi bales sapa Allahu Gusti Allah al muttaqina ing wong-wong kang takwa, alladzina ya wong akeh, natun ya kang utahi wong akeh, tatawaffa kang mateni hum ing alladzin sapa al malaikat thayyibina halih bagus kabeh, tahirina minal kufur bersih dari kufur. Orang yang wafatnya dalam keadaan jauh dari kufur, bersih dari kufur, berarti beriman. Itu tempatnya surga. Yaquluna ngucap sapa malaikat, lahum kedue mutakin intal mauti ana ing ngarepe mati, salamun utai keselamatan iku alaikum, muga tetep ing ngatasé sira kabeh, mudah-mudahan keselamatan bagimu. Wa yuqalulan ten ngendikake lahum kedue mutakin fil akhirati ing dalam akhirat, udkhulu mlebu sira kabeh al jannata ing swarga bima sebab barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak malu nang wis nglakoni sapa sira kabeh. Jadi dari ayat ini kita ambil pelajaran beberapa kesimpulan ya, bahwa orang yang kufur itu bisa jadi wafat dalam keadaan kufur, dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang beriman dan beramal soleh bisa jadi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan ya fasilitasnya sudah lengkap ya. Manusia itu kalau berbuat baik ada persiapan balasan baik, berbuat buruk ada kesempatan untuk bertobat. Bahkan umat Muhammad diberi kesempatan sampai menjelang ajal tiba. Kesempatannya panjang sekali. Kemudian kemuliaan seseorang itu ya, kesimpulan yang kedua, kemuliaan seseorang itu bukan karena kekayaan atau kemiskinannya, tetapi kemuliaan karena didasarkan pada ketakwaan atau keimanan dan amal solehnya. Mitra Persada, mudah-mudahan Allah memberi hidayah, menambahi hidayah, menuntun kita, memberikan petunjuk bimbingan pada kita untuk selalu berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.